Tuhan, terima kasih Tuhan, berkesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, walaupun melalui Zoom Tuhan. Ya, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami semua Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin kami, Engkau urapi kami, biarlah firman-Mu kita belum menjadi pedoman bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ripka. Silakan Ibu Veronica. 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai 19. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan, Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang. Dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Ayat kelima, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo, anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil, jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hatimu. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan,
aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu, dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Silakan Pak Siliwangi. Ya, baik, Kak. Saya lanjutkan 1 Korintus 3 dari ayat 1 sampai 23. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan aku yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan.
tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang-orang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Veronica, Pak Siliwangi yang sudah membacakan Alkitab hari ini. Baik, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paujang, dengan tema Nabi JPJ dan Menara Babel. Silakan, Pastor. Pastor. Pastor Paul. Iya, saya tadi angkat tangan minta dinyalain Oh mikrofonnya. iya, Oke, sebentar ya, saya ambil alih dulu nih hostnya nih. Kalau nggak saya nanti kalau pas ada yang cetak-cetik, saya di mute, saya nggak bisa apa-apa nih. Oke. Luar biasa, saudara. Beberapa waktu lalu ada beberapa orang ya, pengurus yang menuduh saya membangun menara Babel. Ya, Paul lagi mau membangun menara Babel, ingin memuliakan dirinya sendiri. Itu ya, saudara ya. Saudara, ketika kita, saya ingat dulu ya, Pak Abraham Alex Petani itu ya, kita akan mendirikan menara Jakarta. Terus ada lagi beberapa gereja sudah membuat gereja yang sangat megah, yang mahal sekali, indah sekali, megah sekali ya. Yang ya bahkan ada Joel Austin, kita ingat ya, karpetnya aja miliaran ya, baru ganti karpet miliaran, sehingga tidak boleh orang-orang menginjak karpet yang baru ya, saudara. Ada pengungsi kena banjir, malah ngungsinya ke masjid nggak ke gereja, saudara. Dicaci maki orang sedunia itu ya, pendeta ya. Nah itu saudara bedanya ya. Saudara, ketika kita membangun sebuah komunitas ya, maka kita akan memberikan yang terbaik untuk komunitas ini. Tetapi memberikan yang terbaik untuk komunitas ini yang artinya apa? Membangun sebuah tubuh Kristus, saudara. Jadi kalau kita sedang membangun komunitas ya, kita membuat sebuah komunitas, itu kita membangun tubuh Kristus. Yang dibangun itu orangnya. Orang yang dibangun ya, bukan bangunan fisiknya. Nah, lalu ada beberapa orang yang menuduh saya membangun menara Babel ya. Ya entah saya dasarnya di apa, mungkin karena kita banyak bikin aktivitas yang cukup heboh. Lalu dasar itulah karena saya menjual event itu
ya atau menjual sebuah aktivitas, maka saya disebut sedang membangun menara Babel untuk kemuliaan diri saya sendiri. Nah, dulu sudah saya kasih tahu ya, kamu tidak bisa tahu kalau saya ini sedang menyombongkan diri dengan itu atau saya sedang jualan marketing. Kamu nggak tahu, yang tahu cuma saya sama Tuhan. Ya, saya tulus apa enggak itu kamu nggak bisa tahu. Jadi kalau ada orang-orang yang menghakimi ya dan menuduh saya seperti itu, maka Anda hanya iri. Ya, Anda hanya iri. Kalau Anda menuduh orang membangun menara Babel, Anda menuduh orang membangun menara Babel, ya, Anda sedang iri, saudara. Anda sedang iri. Ingat-ingat ya, dan itu hati-hati dengan iri dengki. Jangan-jangan Anda belum lahir baru, ya, Anda bilang menuduh menara Babel. Ya kan? Saudara, ketika kita membuat sebuah aktivitas yang heboh, aktivitas yang memakan biaya yang cukup besar, ya, apakah aktivitas itu untuk saya? Bukan, saudara. Aktivitas itu bukan buat saya. Aktivitas itu adalah untuk Anda sendiri dan atau orang-orang yang di dalam. Mengapa? Karena saya terbiasa memberikan yang terbaik. Banyak orang, ya, itu buat orang lain. Sudah bagus dikasih makan. Ya, dimasakkan asal-asalan. Kalau ngasih orang ya, saudara ya, kalau saya bisa kasih yang bagus, tak kasih yang bagus. Kasih bekasan ya. Siapa di sini pernah dikasih pakaian bekas yang bolong-bolong? Jahat sekali yang ngasih ya, saudara ya. Saya di sini kalau ada ngasih bekas itu ya, orang-orang bule itu masih setengah baru, ya, minimum masih baru, saudara. Minimum ya setengah baru. Malah biasanya baru ya, ini baru, saudara. Suatu ketika ada yang ngasih kita kasur udah busuk, saudara ya. Sampai saya mau buangnya bingung kemana, ya dipakai juga udah busuk, buangnya kemana? Ngasih ke saya ditinggal begitu aja, tapi kayak mau dibawa pulang. Zaman itu saya nggak ngerti ya, sekarang saya sudah ngerti buangnya di mana ya. Nah, kemarin itu saya nggak ngerti buangnya di mana ini ya. Saya disuruh buang kasur busuk, saudara ya. Nah, saudara, siapa di sini suka ngasih barang bekas, ngasihnya barang busuk? Bertobat, saudara, jangan ya. Barang bekas yang sudah busuk kamu buang. Kalau mau ngasih barang bekas, cari yang paling bagus. Ya, biasain. Nah, sama ya. Ada beberapa pelayan, ada beberapa pengurus yang terbiasa kalau melayani, udah bagus dikasih ini kamu, dikasih makan. Udah bagus. Nah, itu mentalitas yang jelek. Kalau kamu sedang melakukan pelayanmu, kamu harus kasih yang terbaik, saudara. Kasih yang terbaik. Belajar. Kalau Anda adalah pengurus Yayasan Embun Pagi, lagi ngurusin beasiswa, jangan diomelin, saudara. Ya, penerima beasiswa itu, udah bagus kamu terima di beasiswa, masih rewel, banyak nanya. Nah, Anda harus belajar dengarkan. Memang banyak yang rewel. Ya. Tapi dengarkan. Jangan karena kita ngasih, lalu kita menyepelekan mereka. Kalau Anda sedang memberikan sembako, ya kita kan ada pembagian sembako. Jangan dikasih merek yang murahan, saudara. Bukannya merek yang paling mahal, bukan. Tapi yang baik. Ya, yang baik. Berikan yang baik. Jangan terbiasa ngasih yang murahan. Murah, tapi bukan murahan, beda ya. Nah, kalau kita sedang bikin sebuah komunitas, saya selalu berikan yang terbaik. Ya, kenapa kita berikan yang terbaik? Kita harus terbiasa untuk memberi yang terbaik. Ya, jangan memberi barang-barang murahan. Kalau kita sedang memberikan, walaupun orang itu membutuhkan bantuan kita, tapi kita memberikan barang murahan, berarti sama saja kita memberi Tuhan Yesus barang murahan. Itu loh konsepnya. Jadi kalau kamu bisa lakukan yang terbaik, kecuali kalau nggak ada, ya apa adanya. Daripada nggak ada. Ya. Tapi kalau ada, berikan yang terbaik, saudara. Nah, itu yang seringkali saya dibilang menara Babel tuh.
Jadi kalau ada orang sedang memberikan terbaik, karena saya sendiri banyak ketemu orang baik yang memberi saya barang-barang yang baik, ya, masih baik. Kayaknya kalau ada yang tega ngasih saya bekasan terus barangnya busuk, Anda jahat sekali. Jahat kamu, saudara ya. Saya saja kalau ngasih bekasan ke orang, barang saya pasti bagus. Ya, kalau kan kita kadang-kadang mau pengen ngasih orang tapi nggak, daripada dibuang, ini baru dipakai sekali 2 kali. Kemarin saya punya sepatu masih bagus ya, Camp David itu kan, itu masih bagus. Nah, cuman saya tanya si anak saya nggak mau pakai. Saya sendiri itu nomornya kebesaran 1 nomor sama saya. Saya kasih ke Peter, sudah itu masih bagus barangnya, Camp David itu ya, barangnya masih bagus sekali. Nah, kita kebiasaan kalau memberi, saya mah kalau sudah busuk tak buang ke tempat sampah, saudara. Ya, kalau sudah busuk saya buang tempat sampah. Kalau Anda harus belajar begitu, saudara ya. Barang busuk itu buang tempat sampah, jangan kasih orang. Ya, nanti kamu diberkati. Kalau barang masih bagus, kamu memberkati orang, kasihkan yang bagus. Masih pantas pakai, ya kasih apa barang-barang, biasain. Nah, itu hal-hal seperti itu juga termasuk kalau kita sedang melayani Tuhan. Kalau saya sedang melayani Tuhan, saya selalu kasih yang terbaik dari hidup saya. Ya, saya kasih yang terbaik, pelayanan terbaik yang saya bisa lakukan. Ya, saya melayani Anda nih, saya sebagai gembala. Saya sekolah lagi di Haifa, padahal otakmu udah macet, saudara ya. Tapi saya melakukan yang terbaik. Ya, bentar, oke, masih lama. Saya lakukan yang terbaik, saya berikan yang terbaik. Saya sekolah lagi, update lagi. Kalau saya mau salah-salah, ya sudah segini saja. Kamu suka nggak suka, udah bagus, ya kan? Nggak perlu sampai doktor saya, ya kan? Saya nggak perlu kan, cukup master saja sudah cukup, master teologi saja. Tapi karena saya mau yang terbaik. Apakah di sini Pak cari uang? Saya enggak. Supaya saya bisa melayani Anda lebih baik. Itu saudara konsepnya. Kalau kita mau melakukan membangun, kita mau melayani Tuhan, ya, nah, ada suatu ketika ya kita kan ada tim musik di sini ya. Terus tim musik ini gonta-ganti, asal-asalan dia kan. Terus saya bilang, kamu bisa nggak sebulan datang 3 kali? Aduh, saya harus ini, saya harus ini, saya harus itu. Jangan kalau begitu. Jangan. Nanti kita main musik timnya gonta-ganti, kita nggak jadi-jadi, saya bilang. Mendingan saya pemain musiknya biasa-biasa aja, tapi kita fix, ya. Jadi saya bilang, nggak boleh. Orang ini marah, saudara ya. Saya kan melayani Tuhan. Iya, saya juga melayani Tuhan. Emang saya nggak melayani Tuhan. Saya ini melayani Tuhan juga, bukan cuma kamu. Cuman saya melayani Tuhan dengan cara komitmen. Kamu melayani Tuhan dengan karena kamu suka hobi. Kalau saya enggak. Melayani Tuhan itu bukan hobi loh, saudara. Kamu hobi main musik terus main di gereja. Ya, apa bedanya kamu ngamen-ngamen di pinggir jalan coba? Apa bedanya, saudara? Kamu ngamen di pinggir jalan. Terus kamu ada gesekan dikit, mutung, kamu nggak datang berbulan-bulan. Ya, padahal satu-satunya pemain drum cuman kamu misalnya nih. Itu namanya kamu tidak melayani Tuhan. Kamu sedang melayani dirimu sendiri. Ya kan? Atau ini Anda Anda bisa melakukan sesuatu untuk aktivitas di gereja. Lalu Anda berikan, sudah begini saja, sudah bagus. Omongan itu loh, gini saja sudah bagus kok. Nah, nggak boleh, saudara. Harus berikan terbaik. Kalau perlu kamu lagi melayani Tuhan, kamu improve. Saudara, saya main bass itu baru bisa di Belanda, saudara ya. Saya beli, terus saya belajar, ya. Saya belajar benar-benar, saya belajar main bass di sini, saudara. Saya belajar main saxophone, belajar di sini. Saya berikan ya, saya setiap hari ya belajar tato, supaya makin bagus mainnya. Berikan yang terbaik, segini saja sudah cukup. Nggak cukup. Kalau kamu terbiasa memberikan terbaik dalam hidupmu buat Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik buat kamu. Ya, apa yang kamu berikan terbaik kepada alam semesta ini akan membalasnya kepadamu, saudara. Apapun terbaik kejahatan, ya jahatnya luar biasa juga dibalas. Kurang ajarnya yang terbaik, ya kamu akan diberi kurang ajar terbaik. Kalau kamu memberikan cinta yang terbaik, maka kamu akan menerima cinta yang terbaik.
Kalau kamu terbiasa menabur yang terbaik, kamu akan menuai yang terbaik. Itu loh masalahnya. Nah itu mentalitas itu nggak bisa kamu sekali jadi, nggak ada. Itu bertahun-tahun harus kamu bangun mentalitas biasa memberikan. Berikan yang terbaik dari hidupmu. Itu nggak bisa sebulan 2 bulan. Ya, Anda di komunitas ini membangun seperti itu butuh waktu, saudara. Ya mungkin 5-10 tahun sampai menjadi kebiasaanmu, apalagi kalau kamu udah biasa pelit, udah biasa kikir ya, wah itu susah itu memberi yang terbaik itu, ya kan? Nah, kalau Anda terbiasa untuk memberi yang terbaik dalam hidupmu, nggak heran hidupmu akan selalu beruntung. Ya karena apa? Kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Orang kikir, temannya orang kikir. Orang baik, kemudian sama orang baik. Ya kan? Ayam sama ayam, kucing sama kucing, tikus sama tikus. Saya tidak berkata Anda hura-hura, foya-foya, bukan. Saudara, bukan foya-foya. Memberikan yang terbaik itu penuh perhitungan. Tetapi yang terbaik, the best. Tapi terbaik. Ya walaupun perhitungan, jangan sembarangan. Ya. Nah, kita yayasan Bun Pagi, kalau kita ngasih sepatu, kita kasih yang terbaik, bukan sepatu murahan, saudara. Kita selalu kasih yang terbaik. Kemarin beli tas, beli jaket, kita yang terbaik. Ya, biasa kita yang terbaik. Segala sesuatu kita belajar berikan yang terbaik. Ya, nah, sehingga itu menjadi kebiasaan buat Tuhan pun kita beri yang terbaik, yang menurut kita, yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Bukan udah bagus begini, udah enak-enakan dia. Itu namanya kamu bukan terbaik, kamu ngasih suka-suka. Memberikan itu biasa terbaik, ya. Nah, itulah yang kemudian orang menuduh saya menara Babel. Tetapi kalau Anda tidak seperti itu, malah Anda salah. Ya, kalau ada orang menuduh menara Babel, ya biarin saja. Biarkan saja. Karena kita terbiasa memberikan yang terbaik. Memberikan terbaik itu tidak selalu barang mewah, tidak selalu foya-foya, saudara ya. Tidak harus foya-foya, tidak harus rumpah barang-barang yang belikan jam Rolex misalnya, enggak harus. Tapi yang bagus. Ya misalnya nih Anda nih tergerak, saya mau kasih Pak Paul nih handphone, enggak usah iPhone 16. Tapi Anda berikan terbaik, jangan kasih handphone butut yang sudah mati-mati kasih ke saya. Itu misalnya. Saya berapa kali ngasih handphone buat jemaat ya, pakai uang saya pribadi. Saya enggak belikan handphone murahan yang harga 1 juta loh, saudara. Ya kan beberapa orang saya kasih handphone ya, saya belikan handphone. Saya belikan handphone tuh harga yang 2 juta sampai 4 jutaan loh, bukan harga 1 jutaan yang kampret-kampret handphone itu ya. Bahkan itu pun saya berikan yang terbaik, ya. Karena saya sendiri pun orang memberi, sehingga bukan karena ya, karena dan sehingga saya pun kalau menerima sesuatu biasanya yang terbaik. Kenapa Anda selalu terima barang-barang jelek? Kenapa Anda selalu menemukan peruntungan yang jelek? Karena kamu sendiri kikir, karena kamu sendiri pelit, tidak terbiasa memberikan yang terbaik. Kamu tidak terbiasa berbagi, membangun sesuatu dengan baik. Ayo belajar sekarang, berikan yang terbaik untuk sesama kita, untuk saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati.